Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi aset tetap dan penyusutan PSAK 16. Dengan saya, Nurmeta Kurnia Putri, NIM 0232000106 dari Prodi Akuntansi Reguler Pagi. Pengertian aset tetap. Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Kemudian, contoh aset itu meliputi ada tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan kantor, dan furnitur. Selanjutnya, karakteristik aset tetap. Nah, karakteristik aset tetap itu yang pertama berwujud atau tangible, yang kedua umur manfaat lebih dari 1 tahun, yang ketiga tidak untuk dijual kembali, dan yang keempat digunakan dalam aktivitas operasi perusahaan. Kemudian, pengakuan aset tetap berdasarkan PSAK 16. Pengakuan aset tetap mengacu pada kapan suatu aset berwujud dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Berdasarkan PSAK 16 paragraf 7, suatu aset tetap diakui jika dan hanya jika yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Artinya, aset tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada arus kas masuk perusahaan di masa mendatang. Kemudian, biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Ini berarti nilai moneter untuk mendapatkan aset tersebut bisa ditentukan dengan akurat. Selanjutnya, pengakuan aset tetap berdasarkan PSAK 16 masih sama yang tadi ya. Nah, itu aset tetap yang memenuhi kriteria pengakuan ini meliputi aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, kemudian digunakan untuk direntalkan kepada pihak lain, digunakan untuk tujuan administratif, dan diperkirakan akan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Pengukuran aset tetap berdasarkan PSAK 16. Pengukuran aset tetap dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pengukuran saat pengakuan awal biaya perolehan. Jadi itu ketika aset tetap pertama kali diakui, ia diakui sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan ini mencangkup semua pengeluaran yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Komponen biaya perolehan umumnya meliputi harga pembelian, biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung, kemudian estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset. Kemudian yang kedua itu ada pengukuran setelah pengakuan awal. PSAK 16 menyediakan 2 model untuk pengukuran setelah pengakuan awal, yaitu ada model biaya atau cost model, kemudian ada model revaluasi atau revaluation model. Nah, iya, jadi itu. Jadi model biaya itu setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Model ini adalah yang paling umum digunakan. Itu kalau yang model biaya. Kemudian kalau yang model revaluasi itu setelah diakui sebagai aset tetap dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan berikutnya dan akumulasi rugi penurunan
nilai berikutnya. Model ini hanya boleh diterapkan jika nilai wajar aset dapat diukur secara andal. Evaluasi harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa nilai tercatat tidak berbeda secara material dari nilai wajar. Nah, itu yang model revaluasi. Selanjutnya, pengertian penyusutan atau yang disebut dengan depresiasi. Penyusutan depresiasi dalam akuntansi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap selama umur manfaatnya. Sederhananya, ini adalah cara untuk mengakui bahwa nilai aset atau selain tanah akan berkurang seiring waktu karena penggunaan keausan, usang, atau kemajuan teknologi. Selanjutnya, komponen penting dalam penyusutan. Nah, komponen penting dalam penyusutan meliputi beberapa hal utama, yaitu nilai perolehan atau harga perolehan, yang kedua adalah nilai residu atau nilai sisa, dan yang ketiga itu masa manfaat ekonomis, dan yang keempat, metode penyusutan. Nah, untuk metode penyusutan itu, yang pertama itu ada metode garis lurus atau straight line method. Jadi, metode garis lurus itu menghasilkan beban penyusutan yang konstan setiap periode selama umur manfaat aset. Nah, rumusnya itu biaya perolehan dikurangi nilai residu atau umur manfaat. Kemudian yang kedua ada metode saldo menurun atau declining balance method. Jadi ini menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi pada awal umur manfaat aset dan menurun seiring waktu. Kemudian seringkali menggunakan persentase penyusutan 2 kali lipat dari metode garis lurus atau double declining balance. Nah, rumusnya ini adalah nilai buka awal periode dikali tarif penyusutan atau persentase. Yang ketiga itu ada metode jumlah unit produksi atau units of production method. Nah, di metode ini adalah menyusutkan aset berdasarkan tingkat penggunaan atau output yang diharapkan. Kemudian cocok untuk aset yang penggunaannya bervariasi dari tahun ke tahun, seperti mesin produksi. Nah, rumusnya adalah jumlah yang dapat disusutkan atau estimasi total unit produksi dikali unit produksi awal. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada contoh kasus. Nah, contoh kasusnya, PT Maju Jaya membeli sebuah mesin pada tanggal 1 Januari 2022 seharga 100 juta. Mesin tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat 5 tahun dan nilai residunya itu 10 juta. PT Maju Jaya menggunakan metode garis lurus atau straight line method untuk penyusutan. Nah, kemudian bagaimana sih penyelesaiannya? Ya, gini, perhitungan penyusutan tahunan, itu rumusnya harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat. Tadi kan harga perolehannya sejumlah 100 juta. Ya udah tinggal dikurang nilai residunya tadi berapa? 10 juta. Kemudian dibagi 5. Hasilnya 18 juta. Jadi seperti itu ya, sederhana. Cara menghitungnya sangat mudah. Kemudian selanjutnya ini contoh jurnal penyusutan per 31 Desember 2022. Jadi tanggalnya 31 Desember 2022, kemudian akunnya itu beban penyusutan didebit sebesar 18 juta, kemudian akumulasi penyusutan mesin dikredit sebesar 18 juta. Nah, penjelasannya ya, beban penyusutan dicatat laporan laba rugi sebagai pengurang laba. Kemudian kalau akumulasi penyusutan adalah akun kontra aset yang mengurangi nilai tercatat mesin di neraca. Nah, ini penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset tetap terjadi ketika nilai tercatat aset di laporan keuangan melebihi nilai yang dapat dipulihkan atau receivable amount. Nilai yang dipulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset tersebut. Jika nilai tercatat lebih tinggi dari nilai yang dapat dipulihkan,
maka selisihnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai aset. Seperti itu. Oke, selanjutnya cara menghitungnya. Cara menghitung penurunan nilai aset tetap. Nah, rumus penurunan nilai aset tetap itu penurunan nilai aset, ya nilai buku dikurangi reservable amount. Reservable amount sendiri adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakai aset. Jika penurunan nilai terjadi, kerugian tersebut dicatat dalam laporan laba rugi dan nilai aset pada neraca dikurangi secara permanen. Nah ini ya contoh soalnya. Nilai buku aset 450 juta ya. Kemudian nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan sebesar 410 juta. Oke, penyelesaiannya ya udah tadi kan penurunan nilai aset, berarti tinggal 450 juta dikurangi 410 juta, hasilnya 40 juta. Kerugian ini dicatat sebagai beban penurunan nilai aset dan mengurangi nilai tercatat aset tetap di neraca. Pelepasan aset tetap. Pelepasan aset tetap adalah proses mengeluarkan aset dari pembukuan perusahaan, baik karena dijual, ditukar, dipensiunkan, atau sebab lain. Ada beberapa metode pelepasan aset tetap, yaitu ada penjualan aset, pemensiunan aset, penukaran aset. Nah, ini contoh kasusnya. Contoh kasus ya, sebuah kendaraan dibeli seharga 60 juta dan telah disusutkan sebesar 45 juta. Kendaraan tersebut dijual seharga 20 juta. Pertanyaannya, buatlah jurnal untuk mencatat pelepasan kendaraan tersebut. Nah, jadi gini, nilai buku kendaraan yang tadi kan berapa? 60 juta ya kan? Tinggal dikurangin 45 juta. Hasilnya 15 juta. Kemudian harga jualnya kan 20 juta. Ya udah itu keuntungannya, ada keuntungan tuh 5 juta. Nah, jurnalnya kas di debit sebesar 20 juta. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan di debit juga 45 juta. Kemudian kendaraan di kredit sebesar 60 juta dan laba penjualan aset tetap di kredit sebesar 5 juta. Kesimpulan, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi, penyediaan barang atau jasa, disewakan atau untuk tujuan administratif dan diharapkan digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Secara keseluruhan, PSAK 16 bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk akuntansi aset tetap, memastikan konsistensi dan komparabilitas dalam pelaporan keuangan, serta memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.